selamat sore teman-teman sahabat Begonia Lovers. Di video kali ini saya akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan musim hujan karena seperti kita ketahui sekarang ini kita masuk di musim penghujan ya teman-teman. Nah, apa kaitannya dengan begonia? Nah, saya akan membahas bagaimana cara merawat begonia di musim hujan. Mengapa teman-teman? Karena musim hujan ini ada positifnya dan ada negatifnya untuk begonia lovers, untuk perkembangan begonia. Positifnya ya teman-teman, begonia seperti kita sudah ketahui umum ya, begonia ini menyukai kelembapan yang tinggi untuk mencapai pertumbuhan yang optimal. Jadi di musim hujan ini pertumbuhan begonia itu akan sangat optimal teman-teman karena tingkat kelembapan lingkungan yang sangat tinggi ya teman-teman, sesuai dengan habitatnya, dia sesuai dengan keinginannya begonia itu tersendiri ya teman-teman. Tetapi teman-teman, di musim hujan ini berhubungan dengan kelembapan yang tinggi juga, negatifnya yaitu teman-teman memperbesar juga kelembapan yang tinggi, memperbesar peluang untuk serangan jamur, virus, dan bakteri ya teman-teman, karena sama seperti begonia, virus, jamur, dan bakteri sangat menyukai lingkungan udara yang lembab karena jamur, virus, dan bakteri akan berkembang dengan sangat baik di lingkungan yang lembab, sama dengan begonia ya teman-teman. Nah, jadi bagaimana cara mengatasinya? Untuk memberikan tips-tips perawatan begonia di musim hujan, saya akan membahas mulai dari masalah-masalah apa saja yang ditemui oleh begonia, yang kita temui dalam merawat begonia di musim hujan ya teman-teman. Yang pertama yaitu serangan jamur, virus, dan bakteri. Nah, bagaimana cara mengatasinya teman-teman? Tipsnya yaitu kita memperpendek interval waktu pemberian obat ya teman-teman. Obat maksud saya dalam hal ini obat anti hama, yaitu teman-teman bisa pestisida, fungisida, maupun insektisida ya teman-teman. Jangan salah, di musim hujan juga serangga-serangga keluar semua ya teman-teman, karena tempat mereka lembab, jadi mereka keluar menyerang tanaman kita ya teman-teman. Jadi kalau biasanya di musim panas kita menspray atau memberikan anti jamur, anti hama ke begonia mungkin 2 minggu sekali atau hanya sebulan sekali. Di musim hujan itu harus agak lebih sering ya teman-teman, tapi tetap memperhatikan kelembapannya. Jadi misalnya dalam 1 minggu itu harus rutin kita berikan fungisida, pestisida, dan insektisida secara bergantian ya teman-teman, agar begonia kita tetap mulus dan terhindar dari jamur. Kalau dia cuma terkena serangga, kemungkinan paling buruknya dia hanya kering daun sama bolong-bolong ya teman-teman. Tapi kalau dia terserang jamur, ada beberapa jenis jamur yang tidak ada obatnya teman-teman, jadi lebih ke pencegahan. Kalau sudah terkena jamur yang jenis yang tidak ada obatnya itu, mau tidak mau tumbuhan itu begonia tersebut harus kita musnahkan, dibanding dia akan menularkan ke begonia lainnya, karena penularannya juga sangat cepat melalui udara ya teman-teman. Jadi lebih baik kita ke pencegahannya teman-teman. Jadi seminggu sekali teman-teman di musim hujan ini harus menspray fungisida, dan kalau saya menggunakan, biar praktis, menggunakan yang ini ya teman-teman. Fungisida di sini merek yang ini Pevok, sudah sering saya bahas karena dia pestisida organik cair ya teman-teman. Dia sudah mengandung pestisida, herbisida, dan fungisida yang organik. Tetapi teman-teman, kita tidak boleh hanya bergantung kepada satu produk. Kenapa? Karena akan menyebabkan hama tersebut resisten atau kebal dengan obat tersebut. Jadi ganti-gantian teman-teman. Misalnya minggu ini kita spray ke daunnya ya teman-teman, spray di pagi hari, di sore hari juga bisa. Tetapi kalau teman-teman spray di sore hari, cukup pakai spray yang kayak ini aja. Karena seperti kita ketahui musim hujan kelembapannya tinggi, jadi agar daunnya juga tidak terlalu lembab ya teman-teman. Jadi di spray langsung ke daun seperti ini, di seluruh bagian tanaman, daun dan bawah daun ya teman-teman, tapi tidak perlu terlalu basah kalau di sore hari. Karena kalau serangga dan belalang, untuk insektisidanya itu dia aktifnya keluarnya di malam hari ya teman-teman. Jadi lebih efektif di sore hari. Tapi untuk mencegah pembusukan daun, jadi pakai spray yang begini. Jadi harus manual satu-satu. Nah, kalau kita spray di pagi hari bisa menggunakan
biar lebih praktis ya teman-teman. Karena mengingat ini musim hujan, spray yang pakai ini ya teman-teman sudah sering saya pakai di banyak video saya seperti ini yang lebih praktis. Ini alat cuci motor yang portable, banyak dijual di online shop teman-teman. Kalau pakai ini lebih praktis di pagi hari, jadi tetapi untuk menghindari kelembapan yang terlalu tinggi karena musim hujan, kita setting di yang kabut dan kita pakai teknik penyiramannya, teknik misting ya teman-teman. Nanti sebenarnya mau saya praktekkan ya, cuman ya berhubung ini udah sore banget, nanti bisa saya sprayingnya besok pagi paling teman-teman. Jadi saya praktekkan secara ini aja, membayangkan ya. Ini kita spray seperti ini, setting di yang memang benar-benar kabut ya teman-teman, dan pakai teknik misting. Teknik misting itu jauhkan dari tanaman, jadi seperti ini, dan dari bawahnya agak jauh, jadi dia tidak terlalu lembab tapi masuk ya teman-teman, masuk ke tanamannya sehingga mencegah jamur, bakteri, virus, dan serangga untuk mendekat dari aroma dan dari racunnya teman-teman, racun serangganya ya. Dia bekerja sebagai racun perut dan racun saraf. Kalau teman-teman mau pakai yang kimia juga nggak apa-apa selama sesuai dosis ya teman-teman, dan pakai teknik misting yang saya bilang tadi. Teknik misting secara foliar atau secara di spraying dengan teknik misting agak menjauh, yang penting kena ke bawah daun dan ke atas daunnya, di spray kabut ya teman-teman. Saya sarankan di pagi hari agar dia tidak basah sampai malam. Kalaupun di sore hari ya pakai yang seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian teman-teman untuk fungisidanya sama teman-teman. Untuk pestisida, fungisida, insektisida kita tidak bisa menggunakan satu merek karena akan menyebabkan hama tersebut resisten atau kebal. Jadi kita harus menggunakan 2 merek, atau kalau teman-teman pengen lebih hemat bisa menggunakan yang organik. Yang ini pun organik sih teman-teman, tapi organik beli ya, bukan saya bikin sendiri. Yang saya maksud lebih hemat yaitu organik yang kita bikin sendiri. Itu gampang ya teman-teman. Nanti kalau ada yang bisa saya contohkan yang terserang jamur itu atau terserang bakteri, kita menggunakan bawang putih ya teman-teman, sudah yang suka saya pakai untuk tanaman beli online. Jadi bawang putih kalau yang belum terserang teman-teman hanya digeprek aja atau dihaluskan, dicampur ke air 5 liter kemudian dispray teman-teman. Itu untuk pencegahannya. Bawang putih ini anti jamur yang sangat baik ya teman-teman, jadi mencegah begonia terserang jamur. Kalau dia sudah ada diamati ada serangan jamur tapi belum terlalu parah, jadi kepekatannya ditingkatkan. Misalnya untuk 5 liter air pakai 5 siung atau satu bulat bawang putih ya teman-teman, 1 siung 5 sampai 10 siung bawang putih. Jadi diperbanyak kekentalannya, diperbanyak bawang putihnya ke 5 liter air ya teman-teman. Jadi jangan terlalu encer, jadi ditingkatkan dosisnya istilahnya ya teman-teman. Kalau untuk diamati begonia tersebut memang sudah terserang jamur, ada serangan jamur, virus ataupun bakteri. Tapi kalau untuk pencegahan cukup 2 siung aja teman-teman, untuk 5 liter itu udah cukup untuk kita spray ke banyak begonia ya teman-teman. Oke. Ya, jadi selang-seling teman-teman, misalnya minggu ini pakai pivot, minggu depan kita spray lagi pakai bawang putih, minggu depannya lagi kalau yang organik bisa pakai kemangi ya teman-teman. Nanti untuk pembuatannya harus saya buat di video yang berbeda karena akan menjadi panjang banget durasinya ya teman-teman kalau saya praktekkan satu-satu. Nah, dan langsung yang ke masalah yang kedua teman-teman, di musim hujan masalah yang saya temui di begonia selain serangan hama adalah pertumbuhan yang optimal. Nah, kok pertumbuhan optimal menjadi masalah? Ini contohnya ya teman-teman. Ini begonia ini bukan kena hama ya. Kalau teman-teman yang udah tidak asing lagi dengan ID ini adalah keong marron ya. Ini dia keong marron. Tapi daunnya jadi menggulung teman-teman. Ini bukan keriting ya, ini menggulung. Kalau keriting kasusnya lain lagi, saya nggak punya contohnya. Ini justru dia karena musim hujan dia mendapatkan kelembapan yang super tinggi, kelembapan yang sangat baik untuk pertumbuhannya teman-teman. Ini saya kasih pupuk, jadi dia pertumbuhannya agak kayak orang ya, kalau kita kasih vitamin dia agak lebih perkembangannya atau pertumbuhannya dibanding yang lain. Ini dia mungkin pupuknya sih sesuai dosis, nggak overdosis ya teman-teman, cuman karena dia mendapatkan kelembapan yang cukup tinggi,
Jadi pertumbuhannya terlalu optimal teman-teman, sangat optimal. Ini hanya dalam waktu saya hitung-hitung ya, nggak nyampe sebulan teman-teman. Ini yang dari bonggol, yang saya tanam dari bonggol, sisa dari beli online ya, dari bonggol yang video kemarin, yang bonggol yang masih bisa diselamatkan. Hanya dalam waktu 2 minggu dia udah punya 5 daun kecil-kecil. Sebulan kemudian itu daunnya udah segede gini teman-teman. Jadi memang benar-benar pesat. Nah, saking terlalu pesatnya disebabkan karena musim hujan, dia mendapatkan kelembapan yang optimal, tetapi dia kekurangan asupan, menjadi kekurangan asupan kalsium teman-teman. Karena di musim hujan media tanam itu cenderung menjadi asam, jadi kalsium itu susah diserap ya teman-teman. Nah, bagaimana solusinya? Ini jadi kalsiumnya kurang, jadi urat-urat daunnya ini perkembangannya tidak secepat dengan perkembangan daunnya. Jadi daunnya pesat banget jadi besar, sedangkan urat daunnya tidak mengikuti pesatnya perkembangan pembesaran daun. Jadi urat daunnya kecil, jadi dia membungkuk teman-teman. Jadi yang paling praktis teman-teman, kita tambahkan pupuk kalsium yang siap pakai. Teman-teman bisa temui di online shop ataupun di toko pertanian dengan harga yang sangat murah, terjangkau ya teman-teman, untuk kita aplikasikan. Dan sekali lagi jangan melebihi dosis. Jadi pupuk kalsium tersebut cepat diserap tanaman, dalam waktu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan dia akan kembali menjadi normal teman-teman. Kalau di musim hujan memang kita harus agak perbanyak pupuk kalsiumnya, tapi jangan terlalu banyak, ditaburi, ditambah sedikit ke media tanam teman-teman, agar tidak terjadi seperti ini. Untuk yang cara alaminya bisa ditambahkan kulit telur, tapi kulit telur itu tidak bisa langsung digunakan, ada prosesnya teman-teman ya. Nanti akan saya bagikan di video yang berbeda untuk mempersingkat durasi. Oke teman-teman, begonia lovers, terima kasih yang sudah menyaksikan. Demikian sharing kali ini. Saksikan terus video berikutnya untuk sharing tentang ilmu begonia lainnya. Terima kasih, salam satu. Yeah.